Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Maftu Isa. Kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan keluarga. Seperti contoh misalnya seorang anak yang sudah dewasa, sudah besar, namun dia punya konflik terhadap orang tuanya, di mana konflik ini sebenarnya mengganggu masa depan sang anak. Seperti apa itu? Setelah satu ini. Oke, kita akan lanjut. Apa sih yang mau dibahas pada kali ini? Yuk, kita lihat. Yang dibahas pada hari ini adalah pola asuh, pola kepengurusan orang tua terhadap anak yang sifatnya overprotective. Seperti apa? Kita lihat yang satu ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pada dasarnya, ya, pada umumnya, melindungi anak dari bahaya, melindungi anak dari musibah, bencana, melindungi anak dari hal-hal yang bisa melukai fisik maupun rohaninya dia, itu merupakan naluri alamiah dari orang tua. Memang setiap orang tua sebenarnya tidak ingin anaknya kenapa-napa. Setiap orang tua nggak mau anaknya mungkin punya penyakit atau punya masalah. Ya, nggak ada orang tua yang senang anaknya susah. Namun ingat, ya, yang saya bahas pada kali ini bukan untuk orang tua terkesan membiarkan anaknya untuk ya udahlah terserah dia. Nah, jangan gitu. Tetapi ingat, dalam hidup ini tidak ada istilah mantan anak, nggak ada istilah. Kalau mantan karyawan, mungkin mantan anggota perusahaan misalnya, itu pasti ada, ya. Atau mungkin dulu saya seorang supir bus, nah, itu pasti. Atau mungkin dulu saya seorang kasir, itu wajar, nggak ada. Tapi kalau yang mantan anak itu the reason itu nggak akan ada. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai overprotective, ya, orang tua yang sangat condong untuk melindungi anaknya, ya. Contoh begini misalnya, karakter orang tua yang overprotective untuk anak kecil, ya. Seperti apa sih contohnya? Seperti apa contoh-contohnya? Yaitu misalnya orang tua nggak mau mengajarkan anaknya naik sepeda, alasannya takut jatuh, takut luka, ya, tergesot aspal misalnya, seperti itu, takut, ya kan, takut jatuh intinya. Atau mungkin misalnya orang tua nggak mau ngajarin anaknya main ayunan, takutnya mental katanya. Ya, ada juga yang takut karena uh, misalnya ngajarin anak main bola, takutnya ketimbuk bola, sakit. Jadi cenderung mengurung anak ini supaya apa, orang tua bisa memantau setiap gerak-geriknya, bahkan setiap nafasnya pun dipantau. Nah, ini kan aneh juga, ya. Memang pada hakikatnya melindungi anak itu adalah hal yang naluriah, yang istilah kata udah kodratnya orang tua seperti itu. Tetapi kalau misalnya sampai protektif banget, sampai overprotektif, itu yang berbahaya. Itu pada anak kecil. Lantas bagaimana kalau anak-anak sudah remaja, sudah menginjak lulus SMA, mungkin sudah menginjak mau masuk kuliah misalnya. Contohnya gimana orang tua yang overprotective? Misalnya begini, anaknya pengen kuliah di luar kota. Contoh, rumahnya misalnya kita anggap di Tanah Abang. Ya, rumah saya di Cideng, Tanah Abang misalnya. Ya, atau rumahnya di Pasar Baru misalnya, Juanda. Atau mungkin rumahnya di Harmoni misalnya. Atau mungkin rumahnya di kawasan Petojo, ya. Lantas dia pengen masuk kuliah di ITB, Bandung. Atau misalnya di mana lagi yang jauh, ya, misalnya di selain di ITB, di IPB Bogor bahkan, atau mungkin di kawasan yang UI di Depok misalnya. Itu bisa bisa jadi orang tua nggak mengizinkan karena alasannya jauh lah. Atau yang lebih simpel lagi, anak pengen merantau misalnya
kerja di luar kota atau bahkan keluar negeri, orang tua nggak mengizinkan. Memang banyak ya sebenarnya ketika membicarakan orang tua yang karakternya seperti ini, yang overprotective, itu banyak banget. Jadi nggak satu dua, nggak tiga, nggak banyak. Kira-kira dampak buruknya apa sih bisa timbul kepada anak, apalagi sebagai orang tua yang overprotective? Dampaknya ke anak tuh apa? Yang pertama yaitu menjadi penakut dan tidak percaya diri. Si anak ini pasti akan nggak pede terus, bahwa dia scared, dia takut. Karena apa? Orang tuanya nggak ngajarin. Contoh, si anak nggak bisa naik sepeda. Sampai dewasa pun dia nggak akan bisa naik sepeda. Dia kemana-mana pasti naik angkutan umum, naik bis, naik kereta, atau naik taksi. Dia nggak pernah naik sepeda. Padahal kalau dia bisa naik sepeda, dia bisa dengan sendirinya. Yang kedua adalah hidup ketergantungan dan tidak dapat menyelesaikan sendiri masalahnya. Kadang orang tua yang overprotective, ya dia nggak akan membiarkan anaknya terjebak dalam masalah, terjebak dalam gangguan. Jadi jangan lain, udah nak biar mama aja sini, udah nak biar ayah aja sini, udah biar mama sama ayah ngerjain. Nah itu sebenarnya nggak baik juga. Coba sesekali biarkan dia berpikir kalau misalnya ada masalah. Tapi tetap orang tua menjadi audiens yang sekaligus guardian angel. Yang ketiga, dampak buruknya kalau misalnya memiliki pola asuh yang overprotective terhadap anak akan mudah untuk berbohong. Kadang mungkin di benak anak gini, sebagai anak ya, contoh, orang tua gue begini banget, orang tua gue begitu banget, pakai cara lain aja. Nah itu termasuk berbohong sebenarnya, ya kan? Kadang sebagai anak, orang tua gue nggak tahu. Nah gitu, karena overprotective inilah yang sebenarnya kalau kita bicara apakah ini barang baru, nah ini barang lama, udah di zaman dulu banget. Anak bisa saja berbohong ketika orang tuanya terlalu protektif. Yang keempat adalah stres dan mudah cemas. Kadang ngadepin orang tua yang begini banget, ya Allah kok orang tua gue kok melindungi gue banget ya Allah kok orang tua gue begini banget gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain, katanya di sana bahaya nak segala macam. Padahal si anak ini pengen banget, misalnya istilahnya gini, gue pengen kuliah di Semarang, gue pengen kuliah di Bandung, gue pengen kerja merantau di Kalimantan misalnya, atau mungkin gue pengen merantau jadi TKI di luar negeri. Nah orang tua nggak izinin karena tadi itu, ya kan, bahaya nak, jangan nak. Karena apa? Si anak stresnya karena apa? Satu, kondisi rumah yang terlalu ketat, ya. Yang kedua, dia cemas karena ketika dia merantau dia cemas, orang tua gue gimana nih, gimana di rumah nih. Jadi efek dari overprotective inilah yang membuat si anak ini akan cemas, bahkan sampai nggak bisa tidur. Kira-kira dari 4 dampak buruk ini apakah berbahaya? Yes, ini solusinya apa sih? Solusi bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan batasan dan kebebasan untuk anak. Kira-kira apa caranya? What we can do? Apa yang mungkin sebagai orang tua bisa kita lakukan? Yang pertama adalah orang tua harus bisa membuat anaknya lebih mandiri. Jadi orang tua contoh harus bisa membuatnya si anak ini lebih mandiri. Seperti misalnya, coba biarkan dia ke warung misalnya. Nak mau kemana? Tanya mau ke warung. Biar aja. Jangan contohnya mau beli nasi padang misalnya. Atau mungkin mau ke sekolah sendiri. Nah orang tua biarkan saja, nggak harus mengantarkan, tapi biarkan dia jalan, tapi ntar orang tua ikutin dari belakang gitu. Oh udah agak jauh dikit nih, ikutin dari belakang, tapi jangan ketahuan si anak. Kalau ketahuan dia akan risih. Jadi dengan kata lain, yaudah nak, hati-hati di jalan ya, yang benar sekolahnya, yang rajin belajarnya. Bilang gitu aja ke orang tua. Bilang itu ya ke anak, apa-apa. Bilang gitu ke anak, nak hati-hati jalan sekolahnya. Kalau kata anak pada orang tua, iya mah aku jalan ya duluan. Ya udah. Nanti kalau udah kira-kira udah agak 100 meter dari rumah, ikutin. Yang kedua adalah menstabilkan kondisi psikis anak dalam situasi yang negatif. Kalau misalnya situasi kondisinya mungkin kacau, ya lagi galau, misalnya lagi apa, coba tenangkan. Yang ketiga, biarkan si anak untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau misalnya dia punya masalah di sekolahnya apa, kalau dia mau cerita boleh, tapi udah mah jangan aku campur. Ini urusan aku, biar aku yang tanggung jawab. Nah itu, orang tua ngapain? Just watch, hanya melihat. Jangan ikut campur. Nah, yang keempat adalah mendorong potensi dan kemampuan bakat anak yang kita cintai. Misalnya contoh, anak-anak kita punya di bidang bakat musik misalnya, atau menyanyi, atau mungkin main drum, atau mungkin main gitar. Biarkan dia mendorong bakatnya. Contoh dengan cara apa? Ajak dia ke tempat les, ya, atau kursus misalnya. Dia punya bakat di bidang bahasa Inggris. Ya udah, ajarkan saja, biarkan dia les. Apa-apa. Ya kan? Seperti itu. Jadi nggak usah kita sebagai orang tua terlalu istilah kata protektif banget. Jangan sampai gini, jangan sampai orang tua itu kayak Secret Service, kayak pas pampresnya yang ada di Amerika Serikat. Saking protektifnya, si presiden ini seakan-akan diawasi gerak-geriknya. Contoh, mau makannya diawasi makanannya, mau minum aja diawasi minumannya.
ya kan, tidur aja sampai diperiksa dulu tempat tidurnya ada apa-apa segala macam. Bahkan ketika di Amerika Serikat, contoh presiden siapapun ya, begitu dia mau berkunjung entah ke rumah temennya, entah ke rumah neneknya, itu rumahnya diperiksa dulu, ada bom kah, ada apa kah, kan lucu ya kan. Tolonglah, kita intinya jangan buat anak kita itu hidup di rumah tapi kayak di penjara, ya kan. Jangan ciptakan rumah seperti penjara, buatlah rumah itu senyaman mungkin bagi anak. Memang kadang kita sebagai orang tua kalau anak ada di rumah khawatir, ya lo anakku kemana, sama kayak orang tua saya pribadi ya. Saya sendiri pernah sampai ribut pengen banget merantau ke entah ke Bandung, Semarang. Saya pengen merantau karena ada lowongan di sana cukup menarik buat saya, lowongan pekerjaan yang sangat menarik saya untuk ke sana. Namun orang tua nggak ngizinin, sampai konflik, saya nggak tegur sapa sama orang tua saya cuek aja karena saya kesel, masa isi nggak boleh. Nah, tapi saya belajar sini bahwa oh mungkin orang tua tuh melindungi saya tapi begini caranya, mungkin overprotective. Nah, saya bisa ngomong seperti itu, cuman ya kalau saya kan orangnya mentalnya kuat ya, tahan banting, jadi yang kata lain ya saya sabar aja gitu, walaupun saya tahu ini efeknya buruk buat saya. Nah, kira-kira kalau ada yang mau tanyakan mungkin silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.